Selamat sore Sobat Sindonius, apa kabar? Senang sekali saya Windy Hapsari bisa kembali hadir menemani Anda dalam program ID Live Sindonius. Dan kali ini kita akan mengangkat tema yang sedang happening banget, lagi rame banget, yaitu tentang vaksin anak usia 6-11 tahun. Kita tahu bersama bahwa pemerintah sedang menggalakkan program vaksinasi anak ini. Startnya itu 14 Desember ya 2021 lalu, dan sekarang juga masih berjalan. Namun memang dalam implementasinya banyak sekali tantangan ya, terutama dari orang tua yang merasa mungkin masih ragu atau mungkin masih menyaksikan mengenai efektivitas dan efek samping dari vaksin ini. Nah, untuk menjawab keraguan ini, hari ini kita akan berbincang dengan dokter spesialis anak, Dr. Reza Fahlevi SPA. Sebentar lagi kita akan segera bergabung. Dan sambil menunggu Dr. Reza, kita akan kembali saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan vaksin anak ini, silahkan bisa menuliskan di kolom chat ya, di kolom komentar. Nanti kami akan sampaikan langsung ke Dr. Reza. Oke, mari kita tunggu. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan siapkan pertanyaannya. Kemudian nanti kita bisa chat dengan Dr. Reza. Oke, sudah bergabung bersama kita. Selamat sore, dokter. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, dokter? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Cuma ini masih di rumah sakit. Sana Alhamdulillah ya. gimana? Sehat nggak? Rekan-rekan Sidonia Sehat semuanya? juga, dokter. Alhamdulillah. Oke, dok. Kita bisa Alhamdulillah. langsung mulai saja ya, dok ya. Bincang-bincang Boleh, kita boleh, hari ini silakan. soal vaksin anak usia 6-11 tahun ya, dokter ya. Ya, Selama ini siap. kita juga sudah tahu ya dokternya kalau ada kick off pada tanggal 14 Desember lalu bahwa pemerintah sudah membolehkan untuk vaksin anak ini ya usia 6-11 tahun khususnya. Nah, mungkin Betul, saat betul. ini juga implementasinya belum sepenuhnya berjalan dengan lancar ya dokter. Salah satunya ada kayak semacam antipati ya dari orang tua yang saya lihat ya selama ini. Ya, Dan betul, itu betul. biasanya ada dua faktor ya. Mereka menyaksikan efektivitasnya dan juga masih menanyakan efek sampingnya apa nih buat anak aku. Nah, yang kayak gitu. Ya, Mungkin kita ya, bahas ya. satu-satu dulu, dok ya. Baik, baik. Pertama terkait dengan efektivitas nih dok. Sebenarnya seberapa efektif vaksin anak ya di usia 6-11 tahun ini dalam menghambat ya penularan virus COVID-19. Apalagi kita tahu bahwa sudah muncul varian baru, kemudian juga anak-anak sudah bersiap untuk PTM, which is itu berarti ada satu kondisi yang tidak bisa terkontrol ya dok ya. Nah, ini Betul, gimana betul. kemudian efektivitas vaksinnya dok? Silakan dokter. Baik, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara efektif, sebelumnya Hmm, saya akan bicara sedikit mengenai vaksin ya. Jadi vaksin itu apa sih? siap. Vaksin itu sebenarnya dia Hmm, adalah baik antigen ya atau virus yang dilemahkan ya, itu masuk ke dalam tubuh, kemudian dia merangsang tubuh kita untuk membentuk sistem imun. Jadi kemudian hmm, nanti hmm, ketika datang infeksi yang sebenarnya, maka tubuh bisa melawannya. Baik tidak terinfeksi sama hmm, sekali ataupun bisa terinfeksi tapi gejalanya gejala ringan. Nah, kita belajar dari kemarin hmm, gelombang Delta itu kan kalau misalnya kita bandingkan memang orang-orang yang sudah divaksin bisa kena COVID-19, tapi gejalanya itu tidak hmm, berat gitu ya. Kalau kita bandingkan proporsinya dibandingkan dengan yang belum vaksin itu banyak justru yang meninggal atau yang fatal itu yang kelompok yang belum oke. divaksin gitulah. Nah, itulah kenapa Hmm, pada anak-anak ini juga penting gitu. Kenapa? Anak-anak sekarang udah masuk sekolah itu yang pertama. Yang kedua benar banget tadi ya. bahwa anak-anak ini juga dia bisa menularkan. Jadi dia tidak hanya bisa tertular tapi dia juga bisa menjadi reservoir si virus ini untuk menularkan ke orang lain. Hmm, Misalnya di rumahnya ada kelompok yang beresiko, ada kakek, ada neneknya misalnya. Kita tahu kan masyarakat Indonesia itu banyak yang kita masih hmm, tinggal bareng sama keluarga besar gitu ya. ya. Nah, ketika dia membawa virus COVID-19, mungkin dia gejalanya ringan, tapi dia membawanya sehingga bisa mengenai orang-orang sekitarnya termasuk lansia misalnya. Nah, itu yang bisa justru Hmm, berbahaya gitu. Nah, bagaimana efektivitas? Nah, efektivitasnya sendiri memang bervariasi tergantung jenis vaksin ya. Karena juga vaksinasi hmm, pada anak-anak ini kan belum sebanyak itu penelitian dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, tapi tetap sebenarnya kalau untuk kondisi emergensi, karena kan sekarang ini kondisi COVID-19 ya, untuk izin vaksin ini kan emergency authorization yang dikeluarkan. Itu kalau lebih dari 50% hmm, efektivitasnya, maka dia boleh diberikan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini pada prinsipnya adalah kalau kita memberikan vaksin ya, itu jauh lebih aman hmm, dibandingkan kalau kita
kena infeksinya secara langsung gitu. Karena kalau misalnya kena infeksi secara langsung, kita kan nggak tahu ya bagaimana respon tubuh kita. Apakah kita nanti akan cytokine storm termasuk pada anak-anak gitu. Apalagi kelompok anak-anak yang berisiko, artinya kelompok anak dengan memiliki riwayat penyakit sebelumnya gitu. Masalahnya gini, masalahnya itu pada COVID itu kan banyak juga yang menganggap remeh, itu si COVID kan kayak batuk pilek biasa dan lain. Masalahnya itu hanya Ya. satu sebenarnya. Itu outcome-nya ya, outcome-nya itu nggak bisa kita tebak gitu. Beda dengan batuk pilek biasa gitu. Outcome-nya itu ada memang benar-benar nggak ada bergejala, ada yang gejala ringan, tapi bisa juga gejala yang berat hingga kematian gitu. Nah, itulah kenapa kita nggak mau sampai terjadi gejala berat dan kematian dan menginfeksi banyak orang. Itulah kenapa kita tetap harus melakukan vaksinasi COVID-19 pada anak. Nah, dia kan bertahap tuh. Awalnya orang dewasa dulu, kemudian masuk ke kelompok lansia. Nah, kalau untuk anak-anak dan ibu hamil itu adalah dua kelompok rentan ya. Jadi kalau dalam dunia medis, Ya. dua kelompok rentan ini dia tuh terakhir penelitiannya gitu. Makanya ibu hamil dan anak-anak itu terakhir ya. Dan terakhir ini adalah mundur lagi usianya 6-11. Sebelumnya kan 12 tahun ke atas, sekarang 6-11. Jadi kalau dikatakan aman, itu aman ya. Karena sejauh ini efek samping itu memang ada. Karena nggak ada barang medis itu yang aman 100% gitu, nggak ada, pasti ada. Tapi kebanyakan efek sampingnya adalah efek samping lokal saja gitu. Bagaimana efektivitasnya? Efektivitasnya di atas 50%. Tapi bagaimanapun itu tetap jauh lebih baik dibandingkan tidak ada perlindungan sama sekali. Jadi tetap sama-sama nih kepada sobat-sobat Sindonus semuanya ya, yang masih punya anak-anaknya ini belum divaksin usia 6-11 tahun, ayo segera divaksin gitu ya. Apalagi sekarang kan menjelang gelombang Omikron gitu ya. Sekarang makin lama pasti makin banyak sampai terakhir itu 802 kasus gitu ya. Kita belum tahu sih. Mudah-mudahan sih jangan sampai ya gitu. Cuman kan kita nggak yang tahu gitu. Namanya juga tindakan preventif gitu lah. Itulah kenapa. Iya, tetap perlu preventif. Ya betul. Saya ingin sekali untuk mengajak teman-teman semuanya untuk tetap melakukan vaksinasi untuk anak. Oke, Dok, terkait dengan efek samping tadi, Dok, saya mungkin butuh penjelasan spesifik ya, Dok. Ini kan ada banyak vaksin yang tersedia gitu kan, semua bisa memilih sesuai dengan orang tuanya gitu ya. Apakah masing-masing vaksin itu memang punya efek samping yang berbeda terhadap anak? Betul. Ketika dia Jadi memilih ya, kemudian efek sampingnya seperti ini, atau memang ada pola seperti itu nggak sih, Dok? Benar, jadi vaksin COVID-19 ini kan dia memang ada yang vaksin mati ya, kemudian ada juga vaksin hidup yang dilemahkan gitu. Otomatis akan berbeda ya reaksi vaksinnya, kemudian efektivitasnya juga pasti akan berbeda. Nah, tapi untuk sekarang nih, untuk vaksin anak usia 6-11 tahun yang sudah disetujui oleh BPOM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah Sinovac atau CoronaVac. Jadi baru Sinovac atau CoronaVac yang mendapatkan izin gitu. Jadi untuk sekarang itu yang diberikan. Tapi kalau untuk anak 12 tahun ke atas itu ada pilihannya adalah CoronaVac atau Sinovac, atau bisa juga diberikan dengan vaksin Pfizer gitu ya. Tapi kalau untuk anak 6-11 tahun masih CoronaVac atau Sinovac dulu. Kenapa demikian? Ini lagi-lagi tergantung dari penelitian gitu ya. Pastinya kan pihak-pihak yang mengatur tersebut, baik BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, pemerintah juga pastikan melihat dulu bagaimana sih data kajian hasil penelitian gitu ya yang sudah dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri gitu, bagaimana profil keamanannya ya, juga terkait dengan bagaimana ketersediaan vaksin dan lain. Sehingga untuk saat ini untuk anak 6-11 tahun masih diberikan Sinovac atau CoronaVac ya, dan diberikan 2 kali dosisnya dengan jarak pemberian yang pertama dan kedua adalah kurang lebih 1 bulan atau 4 minggu. 1 bulan. Oke. Dan kalau kita bicara soal histori ya, Dok ya, tadi kan dokter sempat menyinggung kalau anak-anak yang punya komorbid. Nah, itu seperti apa ya, Dok ya? Apakah perlu ada treatment khusus terkait dengan setelah dia vaksin, atau memang boleh kan sebenarnya, Dok ya? Ketika dia komorbid kemudian divaksin, dan itu treatmentnya seperti apa tuh, Dok? Jadi gini, ini adalah anak-anak komorbid ini sama seperti orang dewasa. Mereka justru adalah kelompok yang lebih berisiko. Artinya kalau sampai kena COVID-19 itu menyebabkan kondisi yang berat itu lebih besar potensinya gitu. Anak-anak komorbid ini bagaimana? Misalnya anak-anak dengan adanya obesitas misalnya, masalah gizi ya, ada penyakit kronik tertentu sebelumnya ya. Itu merupakan anak-anak dengan penyakit kronik ya. Anak-anak dengan komorbid. Nah, anak-anak dengan komorbid ini juga perlu mendapatkan vaksinasi. Tapi tentunya ya kita juga perlu
berhati-hati. Artinya kalau memang dia saat ini sedang ada penyakit ya, itu sebaiknya kita konsultasikan dulu ke dokter yang biasanya memegang anak tersebut, misal dokter spesialis anaknya gitu. Selama kondisi klinis anaknya oke, penyakitnya terkontrol dengan baik, maka tidak masalah untuk diberikan vaksinasi COVID-19 asalkan mendapatkan izin atau rekomendasi dari dokter yang merawatnya selama ini gitu. Nah, kapan vaksin COVID-19 itu tidak boleh diberikan? Ada beberapa kondisi ya. Misalnya ya, kondisi pertama adalah kondisi anak sedang tidak baik saat ini. Misalnya sedang sakit, sedang dirawat dan lain enggak diberikan. Karena pada prinsipnya adalah vaksin itu diberikan pada kondisi anak yang sehat dan stabil saat ini. Kemudian yang kedua adalah misalnya ada riwayat alergi terhadap vaksin COVID-19 sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya nih dosis pertama diberikan, anaknya muncul alergi nih, maka dosis kedua tidak direkomendasikan untuk diberikan. Kemudian yang ketiga, anak itu masih mendapatkan obat-obatan penurun daya tahan tubuh gitu. Misalnya anak-anak dengan kanker masih mendapatkan kemoterapi, atau anak-anak dengan penyakit kronik yang perlu mendapatkan obat-obatan imunosupresan. Nah, itu kalau masih mendapatkan itu, itulah yang belum direkomendasikan atau kontraindikasi ya untuk vaksin COVID-19. Sementara kalau kondisi-kondisi lain gitu, katakanlah anak-anak yang dengan penyakit autoimun atau anak-anak dengan penyakit kanker, penyakit asma dan lain, tapi selama kondisi dia saat itu stabil ya, dan dokter yang memegangnya selama ini menyatakan dia layak untuk divaksinasi, maka boleh divaksinasi gitu. Jadi ibaratnya nih, kita perlu berhati-hati, tapi jangan menganggap bahwa anak dengan komorbid itu lantas dia nggak perlu divaksinasi, enggak. Justru karena dia adalah kelompok berisiko, dia perlu divaksinasi selama kondisinya stabil gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kondisinya tidak stabil tadi ya, masih mendapatkan obat-obatan imunosupresan misalnya, atau masih misalnya katakanlah riwayat alergi sebelumnya nggak bisa mendapatkan vaksin, bagaimana gitu. Nah, itulah pentingnya ada yang namanya herd immunity gitu. Herd immunity itu diperoleh kalau di dalam satu lingkungan tersebut udah 80% divaksin gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nih orang sehat, kita memvaksin ya, anak kita yang sehat kita vaksin, sebenarnya itu bukan cuma untuk kita dan anak kita saja, tapi juga melindungi kelompok-kelompok yang memang nggak memungkinkan untuk divaksinasi tadi gitu. Ya, mereka rentan, tapi kondisi mereka nggak bisa divaksin, gitu ya. Maka yang melindungi itu adalah herd immunity, yaitu orang-orang di sekitarnya yang divaksin, gitu. Itulah kenapa kita berusaha agar vaksinasi COVID-19 ini setinggi mungkin, gitu, angka cakupannya, gitu. Karena untuk mencapai itu, gitu, kasihan dong, gitu, anak-anak yang misalnya dalam kondisi nggak stabil, kanker, alergi dan lain, gitu ya. Terus dia malah kita biarkan seperti itu saja. Maka bentuk tanggung jawab kita ya sebagai insan manusia masyarakat adalah melindungi mereka dengan cara kita yang divaksinasi untuk mendapatkan herd immunity tersebut gitu. Oke, saya mencatat tadi dokter bilang bahwa ketika ditemukan kondisi anak dia alergi nih dok ya pada saat vaksin pertama, kemudian harus di stop. Nah, berarti apakah dia bisa lagi dicoba dengan jenis vaksin yang lain atau memang harus di stop? Kemudian gimana tuh dok membangun imunnya dia seperti itu? Betul, pada kondisi-kondisi seperti ini ya, ini memang spesifik sekali, baik kita konsultasikan ke dokter dulu untuk melihat apakah bisa dilakukan dengan vaksin yang lain yang mungkin kandungannya berbeda gitu ya, atau tidak sama sekali. Tapi kalaupun tidak, tadi yang pertama herd immunity adalah perlindungannya, yang kedua adalah tetap melakukan protokol kesehatan. Baik yang sudah mendapatkan vaksin maupun yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19, tetap protokol kesehatan sekarang harus kita jaga. Apalagi dengan pelonjakan kasus Omicron gitu ya, yang sebelumnya nih moms, ayah bunda semuanya gitu yang masih sering membawa anak keluar dan lain, nah sekarang udah mulai harus direm gitu. Jangan sampai kita kebablasan lagi seperti di Delta kemarin. Udah mulai direm gitu. Saya pribadi juga yang kemarin level 1 bisa sedikit bernafas jalan-jalan. Sekarang kita udah mulai rem lagi gitu ya. Gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Kemudian berpergian hanya jika diperlukan saja gitu ya. Itu penting sekali untuk kita lakukan saat ini gitu. Karena bagaimanapun saya katakan tadi bahwa ya vaksinasi COVID-19 ini nggak melindungi 100% gitu. Dalam istilah dunia medis ini kita punya istilahnya adalah Swiss cheese model. Swiss cheese model itu bagaimana sih, Mbak gitu ya? Jadi kan kita lihat kalau misalnya keju, ya itu kan keju itu kan ada bolong-bolongannya ya, Swiss cheese gitu ya. Nah, bolong-bolongannya itu gitu. Jadi kalau ada satu yang bolong itu kita ketahan sama bagian lain. Ada satu bolong ketahan sama yang lain. Nah, kalau semuanya bolong, nah itulah bisa menyebabkan penyakit. Artinya apa? Misalnya nih, vaksin ya.
Kalau misalnya anak nggak bisa divaksin, maka kita ada ketahan dengan menggunakan masker, dengan orang sekitarnya tervaksin gitu. Juga mencuci tangan, menghindari kerumunan. Nah, kalau itu semua longgar gitu, itu yang biasa menyebabkan terjadi outbreak gitu. Karena bagaimanapun ya kita sebagai manusia kadang-kadang gitu ya, misalnya anak-anak di sekolah gitu, pergi ke sekolah, kadang-kadang di toilet, mungkin dia buka masker gitu, nggak mungkin ini, atau mungkin nggak sengaja di sekolah pada saat waktu makan ya dia buka masker gitu, walaupun dia udah menjaga jarak ternyata ada temannya yang menyamperi gitu kan, karena ada kondisi-kondisi di mana ya ada kondisi-kondisi celah-celah si kuman tersebut untuk menular gitu ya. Itulah kenapa segala langkah proteksi itu harus kita jalankan, baik vaksinasi, cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan ya, itu semua harus kita jalankan untuk menciptakan tadi Swiss model. Jadi kalau ada satu yang lolos, masih ada pertahanan lain, masih ada pertahanan lain seperti itu. Oke. Jadi memang harus integrated semua ya dok ya, tidak hanya bergantung Betul. pada vaksin, kayak semacam ekosistem ketika satu sistem rusak kemudian bisa mengganggu yang lainnya gitu ya dok ya. Iya benar Oke. sekali. Dok, kalau yang terkait dengan, saya pernah dengar gitu ya, yang mungkin sering dengar kalau ternyata kalau ketika vaksin itu biasanya reaksi yang vaksin yang pertama itu santai. Tapi yang kedua itu kayaknya lebih parah. Itu benar nggak sih dok kayak gitu? Dan itu sebenarnya kalaupun benar itu apa yang menentukan ya dok ya? Ya, jadi ini reaksi vaksin ini juga seperti misteri ya. Jadi beda-beda banget antara satu vaksin dengan vaksin lain gitu. Nah, saya kebetulan waktu itu mencoba yang Sinovac, alhamdulillah yang pertama dan yang kedua itu tidak ada reaksi sama sekali, hanya minimal Oh aja aman ya ya, dok. nyeri aja gitu ya. Justru ketika saya mencoba yang waktu itu tenaga medis kita kan udah mendapatkan untuk Moderna ya. Moderna itu langsung saya sampai pegal, demam gitu ya. Padahal itu kan Oh benar-benar ya. yang pertama gitu. Jadi beda-beda memang Ya. efeknya gitu. Nah, kebanyakan efek sampingnya itu adalah efek samping ringan gitu, termasuk pada orang dewasa dan anak. Apa efek samping ringan itu adalah dia kemerahan, bengkak, nyeri pada lokasi suntik gitu. Kemudian bisa muncul gejala seperti demam atau lemes atau mengantuk ya, itu bisa jadi. Nah, kemudian gejala-gejala yang berat, nah itu bisa terjadi tapi jarang banget terjadi. Dan kalaupun terjadi sebenarnya itu harus dikaji lagi apakah itu benar-benar efek dari vaksin atau sesuatu hal yang disebut sebagai koinsiden. Artinya bisa aja seseorang memang sudah memiliki kerentanan tertentu kemudian diberikan vaksin sehingga itu sesuatu yang berbeda. Misalnya seperti ini, misalnya ada anak sekarang sebagai dokter spesialis anak kita kan sering vaksin anak-anak ini ya. Tuh, ada anak yang datang vaksin tapi memang kondisinya itu udah mulai agak pilek gitu. Nah ya, belum demam aja gitu. Habis divaksin, ternyata demam. Nah itu kan rancu sebenarnya itu apakah demamnya Iya. itu karena vaksin atau sebenarnya dia itu memang udah mulai pilek. Kebetulan divaksin, demamnya itu memang bagian dari si pileknya yang memang tadinya belum muncul gitu ya demamnya. Nah, hal-hal seperti ini juga kadang-kadang dapat membuat kabur gitu ya di masyarakat gitu ya. Karena misalnya sebelumnya gitu ada yang vaksin lumpuh dan lain ternyata kalau dikaji wah ternyata memang sudah ada penyakit itu sebelumnya gitu ya atau hal yang lain gitu. Jadi kalau saya bisa berani meyakinkan bahwa kita nggak perlu takut ya untuk divaksin gitu. Memang ada efeknya tapi manfaatnya jauh lebih besar karena kan kita selalu melihat perbandingan antara risk dan benefit gitu ya. Nggak mungkin juga kita benar-benar risknya aja yang mau ambil gitu ya. Tetap ada efek samping tapi sebagian besar efek sampingnya efek samping ringan jadi tidak perlu khawatir. Nah, tapi tentunya juga kalau misalnya ada efek samping itu harus dilaporkan juga gitu ke pihak yang memberikan vaksin, misalnya ke puskesmas atau ke sekolah gitu ya. Karena kan untuk anak-anak ini sekarang vaksinasi COVID-19 itu dijalankan oleh puskesmas ya, bisa juga oleh didata oleh lingkungan sekolah dan lain gitu ya. Memang belum bisa di private sector, masih di public sector gitu. Nah, jadi bagaimana sih cara mendapatkan vaksinasi COVID-19 pada anak-anak ini ya? Nah, sekarang itu ayah bunda semua sobat Sindonius kalau misalnya punya anak-anak nih usia 6 sampai 11 tahun, itu udah bisa gitu ya berkoordinasi dengan orang-orang sekitar ya seperti Pak RT, mungkin Pak RW-nya gitu, atau kader puskesmas gitu, atau ke puskesmas langsung gitu. Atau mencari di internet gitu ya sentra-sentra untuk vaksinasi gitu. Misalnya ada di sekolah mana gitu ya, di lokasi mana ada sentra-sentra vaksinasi. Dan tentunya memang ini juga tidak belum di merata juga ya di seluruh Indonesia ya, baru namanya pelan-pelan. Jadi tetap keep update gitu untuk wilayah masing-masing. Kalau udah ada, segera daftarkan, segera berikan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak Anda gitu ya. Biar apa tadi? Biar kalau misalnya dia udah masuk sekolah dengan PTM 100% ini ya, mudah-mudahan Ya. tetap aman gitu. Oke.
Dok, tadi saya mencatat pernyataan dokter terkait dengan ketika dia pilek, kemudian dia divaksin ya dok ya. Nah, sebenarnya kalau dia level batasannya seperti apa sih dok? Maksudnya ketika dia pilek sampai sebatas mana pileknya dia bisa kondusif untuk tetap divaksin dok? Iya, jadi seoptimal mungkin sebenarnya anak itu divaksin dalam kondisi yang sehat, gitu ya, jangan dalam kondisi yang Mhm. sakit atau tidak stabil. Nah, tapi memang kalau misalnya sakit ringan seperti pilek saya tidak masalah gitu, karena ada sebagian Hmm. anak-anak yang alergi yang memang dia pilek terus gitu ya. Iya. Nah, Mhm. uh, nah biasanya kita patokannya adalah di demam gitu. Kalau anaknya demam ya, itu di atas 38 derajat, maka tidak direkomendasikan untuk divaksin gitu, diobati Oke. dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia masih batuk pilek ringan, tanpa demam dan lain sebenarnya boleh-boleh aja dilakukan vaksinasi COVID-19. Oke dok. Oke, ini Ya, sudah ada pertanyaan dari ya, Sobat Indonius. Waduh banyak ini pertanyaannya. ya, Pertama dari Rizky ya. Jika umur 5 tahun 5 bulan, boleh divaksin tidak ya dok? ya belum. Jadi Jadi kalau nyaris untuk 6 nih. Mhm. betul. Jadi tunggu sampai 6 tahun ya, kemudian Mhm. nanti kita tunggu lagi. Karena kan ini COVID-19 ini dinamis ya, baik kasusnya, Omikron dan Mhm. lain. Nanti mungkin ada Mhm. kebijakan yang berubah lagi atau ada tambahan kebijakan untuk anak di bawah 6 tahun, kita tunggu saja gitu ya. Untuk sekarang Mhm. masih 6 tahun ke atas. Nah, untuk 6 tahun di bawah bagaimana? Kita lengkapi vaksinasi-vaksinasi lain yang belum lengkap pada anak ya. Jangan lupa pada anak usia 5 sampai 7 tahun itu ada vaksin ulangan untuk DPT sama MMR ya. Itu DPT juga Oke. penting gitu ya. Karena difteri pertusis itu kan infeksi pada saluran napas atas juga gitu ya. Kemudian kita Mhm. lengkapi vaksin influenza ya, itu per tahun direkomendasikan untuk diberikan. 5 tahun ada vaksin tifoid ya. Kemudian tadi MMR untuk campak juga perlu diulang pada usia 5 sampai 7 tahun. Jadi untuk saat ini Mhm. vaksin COVID-19 belum perlu, tapi jangan lupa melengkapi vaksin-vaksin lainnya untuk anak usia 5 tahun. Oke. Hmm. Dan untuk selanjutnya dari Ajeng Wir. Apakah Ya. vaksin booster juga wajib diberikan kepada anak-anak, Dok? Dan Nah, adakah ini efek sampingnya jika terlewat? Ini bagus sekali. Jadi untuk sekarang Mhm. rekomendasinya adalah 2 kali pemberian ya. Pemberian pertama dengan pemberian kedua jaraknya kurang lebih 30 hari atau 1 bulan atau 28 hari minimal ya, 4 minggu Mhm. gitu. Nah, untuk booster pada anak-anak ini belum keluar peraturannya. Kenapa? Biasanya tuh booster itu dilakukan setelah 6 bulan dari pemberian vaksin Mhm. yang kedua gitu. Nah, sementara pada anak-anak ini kan baru mulai untuk vaksin pertama dan keduanya gitu ya. Jadi belum direkomendasikan untuk booster. Kalau booster maksudnya yang setelah dosis kedua gitu ya. Nah, Mhm. kecuali pada orang dewasa kan sekarang udah mau keluar ya Februari kalau nggak salah nanti akan keluar peraturan untuk yang booster selanjutnya kan gitu. Tapi pada Oke. anak-anak belum ya. Tapi jangan lupa Mhm. pokoknya ayah bunda semua keep update ya bisa nanti mungkin kalau ada Oke. booster lagi kita akan buat acara IG live lagi ya untuk keep update para ayah bunda semuanya gitu ya. Siap. Pokoknya Siap, keep Dok. update untuk saat ini 6 tahun 11 tahun 2 kali diberikan. Mhm. Nanti kalau seandainya ada update untuk di bawah 6 tahun ataupun ada update untuk booster pada anak kita akan adakan lagi mudah-mudahan ya untuk ayah bunda semuanya. Oke. Nah, lanjut lagi. Mudah-mudahan tadi sudah bisa terjawab ya, Ajeng dan Rizky. Eh, Selanjutnya dari siapa nih? Anominius. Bagaimana tanda-tanda anak yang terinfeksi virus? Seperti itu, Dok. Apakah ada kelainan pertumbuhan jika anak terinfeksi? Ya, oke. Jadi kalau virus ini pertanyaan virus umum ya. Kalau virus umum ya Mhm. dia bisa ada demam. Kemudian virus ini kan tergantung dia menyerang mana. Ada yang saluran nafas, ada saluran pencernaan ya, ada yang ke darah dan lain. Kalau untuk COVID-19 sendiri, kalau pada anak-anak ini mirip sama orang dewasa. Jadi gejala umumnya adalah dia demam, kemudian gejala saluran nafas ya seperti pilek, batuk, nyeri Mhm. tenggorokan misalnya. Kemudian gejala saluran cerna juga bisa muncul, diare, muntah dan lain gitu ya. Mhm. Nah, pada kondisi yang berat dia bisa muncul gejala sesak nafas ya, malas makan, bisa sampai demam yang tinggi sehingga menyebabkan kejang, bisa juga ruam-ruam merah di kulit, itu bisa juga terjadi. Mhm. Kemudian Mhm. jadi cukup bervariasi juga gejalanya. Mhm. Nah, setelah COVID-19 itu sembuh ya, kadang-kadang itu masih ada gejala sisanya atau disebut sebagai long COVID ya, yaitu anak-anak bisa juga mengalami kondisi sering mengantuk,
sering lelah ya, sulit Oh, berkonsentrasi. Nah, itu bisa juga iya, terjadi iya, pada iya. anak kondisi long COVID ya. Pernah dilaporkan beberapa kasus anak-anak yang mengalami long COVID. Apakah mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya? Ya, tergantung kondisi penyakitnya. Kalau penyakitnya ringan, kemudian dia sembuh, itu tidak masalah. Tapi kalau kondisinya sampai berat ya, apalagi kalau sampai harus pakai ventilator dan lain, otomatis pasti Hmm, akan ada bagian paru-parunya yang mengalami kerusakan pastinya ya, terbentuk jaringan hmm, ikat sehingga mungkin kondisi long COVID bisa terjadi lebih panjang. Apalagi kalau misalnya dia ada kejang dan lain, mungkin bisa terjadi gangguan untuk pertumbuhan dan perkembangan juga di kemudian hari gitu. Jadi kalau ini nggak bisa kita katakan secara general, tergantung hmm, bagaimana hmm. derajat penyakitnya pada saat dia terkena COVID tersebut. Oke. Dok, yang terkait dengan efek samping, ini kan termasuk KIPI ya berarti ya dok ya, kejadian ikutan Kipi. pasca imunisasi itu ya dok ya? Mm-mm. Mungkin ada tips dari dokter untuk para orang tua gimana caranya supaya nggak panik nih dok ketika menyadari bahwa anaknya ada KIPI ini terjadi pada anaknya pasca vaksin ini dok? Oke, jadi kalau kipinya kipi ringan, seperti misal merah bengkak ya pada lokasi suntikan, Mhm. maka bisa diberikan kompres air dingin, misalnya itu untuk meredakan Terus nyeri ini. dan bengkak ya pada lokasi tersebut. Mhm. Nah, kalau misalnya anaknya ada demam, kita bisa memberikan beberapa pertolongan. Misalnya apa? Mhm. Diberikan cairan yang cukup ya, minum yang banyak, pakaikan pakaian yang tipis ya, kemudian atur suhu ruangan agar senyaman mungkin, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Bisa diberikan kompres dengan air hangat ya. Kalau masih demam juga di Mhm. atas 38 derajat, kita bisa berikan obat-obatan penurun demam seperti paracetamol ataupun ibuprofen ya pada anak. Nanti Mhm. dosisnya bisa ditanyakan juga ke dokter di puskesmas atau dokter yang menyuntik atau kader ya dan lain. Itu bisa kita lakukan. Nah, kalau kondisinya berat, misalnya demam tinggi, ada kejang dan lainnya, ini jarang banget ya. Ini harus Mhm. segera dilaporkan ya, dilaporkan ke baik puskesmas ataupun dokter ya di tempat kita melakukan vaksinasi COVID-19 tersebut. Nah, tapi sebenarnya memang apapun kipi yang dirasakan pada anak dari ringan ataupun berat sekaligus itu harus tetap Mhm. dilaporkan gitu. Kenapa? Karena kan ini kan dalam proses pendataan ya. Lagi-lagi karena kan ini virus baru, kemudian vaksinasi juga program yang baru. Pemerintah juga perlu gini untuk mendata berapa persen sih anak-anak yang mengalami efek samping, bahkan walaupun efek samping Iya. yang ringan gitu ya. Jadi sebaiknya kalau ada efek samping apapun tetap kita laporkan. Oke. Dan ini kan juga karena mungkin masih baru gitu ya dok ya, mungkin masih banyak persepsi-persepsi yang salah soal vaksin ini ya khususnya untuk anak. Mungkin ada tips juga nggak sih dok sebenarnya kalau kita mau vaksin khususnya untuk anak apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk anaknya tersebut Baik. biar mereka siap? Baik, benar. Ini bagus sekali pertanyaannya ya, Pak ya. Jadi gini kan anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa, apalagi anaknya usia 6 Mhm. tahun sampai 11 tahun ini gitu. Mereka masih banyak yang Iya. takut dan lain. Kita lihat aja contohnya program vaksinasi di sekolah itu kan banyak anak-anak yang lari, kabur, nangis, manjat Iya. tiang bendera ya, kabur dari jendela dan lain itu banyak sekali terjadi pada Ke anak-anak kolong gitu. meja gitu ya dok Kolong ya. meja ya, berontak, tantrum dan lain. Maka ketika anak akan kita lakukan vaksinasi, pertama kita harus menjelaskan dulu karena anak usia 6 tahun itu harusnya dia sudah mengerti penjelasan, sudah bisa diajak berkomunikasi. Jelaskan kepada anak bahwa dia akan vaksinasi ya, dia akan disuntik, suntiknya itu memang sakit tapi hanya sebentar sakitnya. Kemudian jelaskan kenapa Mhm. sih harus dia vaksinasi terkait dengan infeksi, dia masuk sekolah dan lain ya. Kemudian apa yang akan terjadi nanti ketika dia setelah vaksinasi gitu ya, apa pentingnya vaksinasi, kemudian juga kita mencontohkan orang tuanya, kakaknya dan lain juga udah dilakukan vaksinasi, teman-temannya juga sudah Mhm. dilakukan vaksinasi, itu yang pertama. Jadi kita jelaskan dulu kepada anak. Kemudian kita jelaskan juga kepada anak nanti vaksinnya mau dilakukan di mana dan lain. Karena anak-anak itu kalau dia udah lebih paham situasinya, dia akan lebih berani dibandingkan dengan dia blind, nggak tahu tiba-tiba dibawa dan disuntik gitu. Nah kemudian Mhm. selanjutnya adalah baru persiapkan untuk pendaftarannya. Jadi pilih tempat yang lokasi yang tidak terlalu jauh, yang sesuai dan lain ya. Kemudian setelah itu selama kita menuju ke tempat vaksin, pastikan anak tetap menggunakan masker ya. Kemudian di tempat lokasi vaksin itu jangan terlalu banyak bicara dan lain dengan orang lain karena untuk mencegah penularan juga ya, jaga jarak dan Mhm. lain. Sebaiknya anak tetap didampingi nih, terutama 6 sampai 11 tahun ini didampingi selama dia vaksinasi agar dia tidak merasa ketakutan ya selama dilakukan vaksinasi. Nah, setelah dilakukan vaksinasi, jangan lupa pulang, kemudian langsung mengganti pakaian, mandi dan lain ya untuk mencegah terjadinya mungkin ada paparan selama berkumpul di tempat vaksin tersebut gitu.
Jadi intinya itu kita harus mempersiapkan mental anak, membujuk anak itu penting gitu ya. Nah, sebaiknya kita tidak perlu sampai memaksa menyeret anak dan lain, itu udah old fashion gaya gaya parenting seperti itu ya. Tapi kita harus dengan cara demokratif, artinya memang kita mengajarkan pada anak itu untuk dia memilih, tapi pilihannya itu sudah kita berikan beritahukan apa manfaat dan risikonya, contoh-contohnya dan lain. Seperti itu kurang lebih. Nah, itu kan untuk anak nih, Dok. Tapi ada juga kan orang tua yang sebenarnya juga apa ya, susah gitu ya, masih belum Ya, menerima terkait dengan vaksin ini. Kan dokter pasti sering berhadapan juga dengan orang tua yang apa ya, keras lah gitu. Itu gimana dokter menghadapinya, Dok? Ada pengalaman nggak terkait dengan hal oke, ini, Dok? ya kalau misalnya orang tuanya tidak mau divaksin, ya akan sulit. Bagaimana anaknya mau divaksin kalau Ya. orang tua tidak mau divaksin, ya pasti kan gitu. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya tergantung kondisi seperti ini. Kalau misalnya orang tua masih ragu-ragu dengan vaksin ya, itu lebih baik kita konsultasi ke dokter, dokter spesialis anak dan lain untuk Mhm. diberikan konseling gitu ya untuk keraguannya. Tapi kalau misalnya kondisinya memang anti vaksin banget dan lain ya, maka itu pendekatannya itu Mhm. nanti harus lebih spesifik dan lebih holistik ya, karena biasanya itu kan ada background tertentu yang mendasarinya, misalnya background religi dan lain ya. Itu juga nanti harus ada pendekatan dari sana, tidak bisa pendekatan dari medis saja kalau yang memang Mhm. sudah garis keras anti vaksin. Tapi kalau masih ragu-ragu, itu bisa berkonsultasi dulu nih ke dokter ya untuk menanyakan efeknya, manfaatnya, resikonya dan lain. Karena biasanya itu kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau misalnya kita belum kenal sesuatu, Iya, belum tahu betul. sesuatu ya, itu kita masih apa nih gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mengenal ya, memahami, maka kita akan lebih menerima biasa seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang sih ya, alhamdulillah juga kita kan salut juga sama pemerintah Indonesia, kemudian masyarakat Indonesia juga ya, angka vaksinasi itu udah tinggi alhamdulillah di sini. Tapi tetap kita tidak boleh Mhm. Mhm. jumawa, tetap harus waspada gitu. Yang penting sebenarnya alasannya adalah kita divaksinasi itu memang penting untuk kesehatan ya, baik kita maupun lingkungan. Bukan Mhm. karena untuk alasan mau berpergian atau untuk masuk mall dan Iya. lain gitu ya. Benar. Dan mungkin salah satu kekhawatiran orang tua ya, Dok, ya, ketika mereka tidak mau anaknya divaksin adalah mungkin mereka merasa udah terlalu berat ya hidup anak gitu kan. Dia dari kecil kan udah divaksin terus macam-macam. Dan salah satunya ada kayak semacam apa ya, kayak ya nggak tahu deh, mungkin bisa dokter bisa meluruskan kalau itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah seperti itu, Dok? Karena kebanyakan Ya. vaksin terus dia jadi mempengaruhi gitu. Ngaruh nggak sih, Enggak, Dok? enggak. Enggak. Jadi dulu ada yang mengatakan bahwa kalau vaksin MR ya, MMR itu bisa menyebabkan anak autis. Tapi ternyata itu telah Hmm. dibuktikan salah gitu ya. Jadi itu tidak berhubungan, Oke. sesuatu yang koinsiden. Nah, jadi tidak berhubungan. Nah, justru kalau misalnya anak itu vaksinasinya lengkap, otomatis dia akan jarang sakit. Kalau dia jarang sakit, pertumbuhan dan perkembangannya akan baik. Ini contohnya aja, anak misalnya ya, nggak divaksin Hmm. campak. Terus dia sering sakit campak misalnya. Nah, anak itu selama sakit itu naluri dia makannya sedikit, ya kan gitu. Pasti makannya nggak banyak. Kalau misalnya kita punya anak, kita tahu bahwa anak sakit seminggu aja itu berat badannya udah turun gitu. Jadi kalau anak sering sakit, Hmm. justru pertumbuhannya nggak akan bagus. Nah, anak lagi Hmm. sakit, nggak mungkin dong kita stimulasi motorik, stimulasi bahasa, belajar naik sepeda, lagi anak sakit kan nggak mungkin gitu ya. Pasti anak sakit, dia istirahat kondisinya. Nah, itulah kenapa kalau anak sering sakit, perkembangannya juga akan terhambat, terbatas dibandingkan dengan anak-anak yang jarang sakit. Nah, jadi sudah kebalikannya, Hmm. anak-anak yang lengkap vaksinasinya termasuk COVID-19, dia akan jarang sakit, maka pertumbuhannya juga akan lebih baik dan perkembangannya juga akan lebih baik. Nah, itulah manfaat vaksinasi. Nah, Oke. terus nih, bagaimana nih kalau misalnya anaknya baru divaksin misalnya. Jadi jarak antara vaksin COVID-19 dengan vaksin lain itu adalah sekitar Ya. 2 minggu ya. Jadi boleh misalnya 2 minggu yang Dua lalu minggu ya, baru Dok? 2 minggu. 2 minggu. Jadi kalau misalnya sebelumnya baru divaksin influenza atau baru divaksin tadi booster DPT misalnya, itu boleh diberikan setelah 2 minggu ya. Nah, bagaimana kalau Hmm. anaknya baru sembuh COVID ya? Jadi kalau misalnya dia sebelumnya COVID gejala ringan atau sedang ya, itu bisa jaraknya itu adalah 1 bulan dari dia terkonfirmasi negatif. Nah, tapi kalau misalnya kondisi sebelumnya COVID-nya berat ya, apalagi sampai Hmm. MISC, maka itu jaraknya Hmm. optimalnya 3 bulan setelah. Oh, 3 bulan. Ya, Dok? Halo, Dok? Agak putus-putus. Oh, sorry, sorry. Oke, jadi jaraknya 3 bulan ya, Dok, ya? Tadi kalau Tiga, gejalanya berat ya? ya, kalau bicara ringan hanya 1 bulan. Oke, siap. Terkait dengan tadi juga nih, Dok, cara membujuk anak nih kan,
juga challenging karena saya juga orang tua ya dok ya. Jadi ketika Ya, mereka selalu nanya sakit gak sih mah kayak gitu-gitu, itu boleh gak sih dok bilang enggak kok nggak sakit kayak gitu, kayak bisa booster ininya nggak sih dok psikologis dia, apa memang ya. kita harus jujur aja kalau memang ya agak sedikit sakit atau gimana baiknya dok? Ya, jadi kan kita jangan juga too good to be true bahwa kita bilang nggak sakit sama sekali, ternyata memang sakit. Tapi kita juga nggak usah Padahal sakit. membayang sakit dan lain gitu ya. Memang kita jelaskan Hmm. kan sebelumnya pasti anak-anak itu udah pernah divaksinasi. Itu nggak ada bedanya, sakitnya sama seperti dia sebelumnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya kita harus mengatakan pada anak seperti ini. Jadi dari perspektif dokter ya atau medis gitu yang menyuntik sebenarnya, semakin anak itu tenang pada saat proses penyuntikan itu sebenarnya proses suntik itu sangat sebentar dan mulus sekali. Tapi kalau anaknya makin goyang, anaknya makin ngamuk ya, anaknya susah dikendalikan, maka pada saat suntik itu jauh lebih sakit, beneran. Kenapa? Karena pada saat disuntik, mulanya gerak-gerak ya, pasti jarinya berbeda juga akan Iya dikeluarkan, betul. itu jauh lebih sakit. Jadi kalau dia tenang, suntik, masuk obat selesai, itu jauh lebih simpel. Jadi kita jelaskan pada anak seperti itu. Kalau kamu tenang, ya, kamu kooperatif, itu nggak akan sakit. Maksudnya sakit, tapi nggak akan sesakit itu, gitu. Seperti digigit semut, ya. Tapi makin kamu melawan dan lain, maka itu akan jauh lebih sakit rasanya, gitu ya. Padahal untuk suatu yang sebentar. Jadi mungkin dengan hal tersebut kita katakan, mungkin anak akan berusaha lebih tenang agar nggak terlalu sakit pada saat disuntik. Tapi memang Oke. pendekatan untuk vaksinasi pada anak ini memang sangat berbeda-beda juga tergantung kepribadian anak Ya. masing-masing gitu ya. Ada memang Oh, anak yang betul. berani, ada anak yang nggak berani gitu. Ada anak yang justru dia apalagi ada anak laki-laki biasanya gitu ya. Justru dia akan lebih mau ya karena takut dicengin temennya gitu ya. Teman-temannya udah pada vaksinasi. Mungkin Ah, kita sama mau aja melihat dok, drama juga. drama juga ya. Oke, jadi beda-beda tergantung Heeh. pendekatan tergantung anak kita Hmm. masing-masing gitu. Iya, oke Hmm, dok. hmm, hmm. Oke, tidak terasa ya sudah Ya empat terasa. puluh menit Kemudian kita udah lebih 30 diskusi menit. dengan Dokter Reza. Ya Allah, ini banyak banget loh yang sebenarnya pengen saya tanyain. Nanti kita jambrian ya dok ya. Oke, Siap, siap, siap. terima kasih banyak Dokter Reza atas waktunya, atas Terima kesempatannya juga kita kasih. bisa berdiskusi dan dapat banyak insight nih saya dan juga teman-teman Sindonius. Terima kasih sekali lagi dan semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, buat sobat Sindonius dan juga rekan-rekan semuanya. Amin. Oke, Thank you terima banget kasih Sindonesian Dokter Reza dan Body. juga sama-sama dokter. Terima kasih juga buat Sobat Sindonius yang sudah bergabung dengan kita hari ini. Tetap selalu ikuti Eagle Life Sindonius dengan berita-berita yang menarik dan juga informasi yang terkini. Baik, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter.